kam krina Moria sini kelingi kami ibas Tuhan. Jumpa kita ibas peanta minggu enda. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta si pebulat lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami mujurman bandu Tuhan, arkiteken lias ate ras perkuah atendu, kami lit kerina bas mejuah-juah. Malam ate kami terpuji gelarnu, ibas keleng atendu si tetap nemani kegeduhan kami. Seka pak sana ilakukan kami PA kami secara virtual, kam alu kuasa kesahnu si badia, sing kuasai pusuh praten kami si ikut muat bagini bas PA enda, sing ngajari rasi pepanken katandu kubas pusuh kami. Kam sinampati sing ngajari kemahandu, gelah ngasup kemahandu, nehken kebenaran firmandu, bagi sentudu rasura-suradu. Ngerana dagi kam Tuhan, bosikap kami dengkehkan firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujurman bandu. Haleluya, haleluya, amin. Moria sini kelengi Tuhan, kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru perbahanan rasul-rasul bindu 16 ayat 10 telu se 10 5 ya. Kisah para rasul pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita. Moria sini kelengi kami ibas Tuhan, mina temanta minggu enda erdahin ya, dalam kurung karier ras ngelai ya, bekerja dan melayani. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, bekerja dan melayani merupakan panggilan Tuhan atas kehidupan umat percaya. Panggilan Tuhan kepada kita manusia sebagai gambar Allah, imago Dei. Sejak awal penciptaan manusia, kita melihat bahwa manusia dipanggil oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden di mana manusia ditempatkan oleh Tuhan. Jadi sejak awal penciptaan, bekerja itu merupakan bagian dari hidup manusia yang tidak dapat dilepas pisahkan ya. Karena Allah juga bekerja, maka manusia yang diciptakannya menurut gambarnya
juga harus bekerja. Jadi bekerja itu hakikat manusia itu sendiri. Jadi bekerja bukan karena kita telah jatuh ke dalam dosa, bukan. Tapi bekerja itu sejak awal penciptaan adalah bagian dari hidup manusia yang tidak dapat dilepas pisahkan. Demikian juga tentang melayani. Kalau kita baca di dalam Markus 10 ayat 45, saya pikir ini firman yang sangat luar biasa, di mana Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bayangkan, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita juga, dia sendiri mengatakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan tubuhnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oleh karenanya, melayani adalah panggilan setiap kita. Melayani adalah panggilan setiap orang-orang yang percaya. Dan jelas sebenarnya Yesus juga mengatakan, barang siapa mau menjadi terbesar di antara kamu, maka dia harus menjadi pelayan bagi sesamanya. Jadi bekerja dan melayani, dua hal ini merupakan panggilan Tuhan atas kehidupan orang Kristen. Nah, dan mengenai tema ini, mari kita lihat dari contoh seorang tokoh yang bernama Lydia. Ini tadi yang kita baca di nas PA kita. Nah, sebelum di sana, ketika Paulus dan Silas dalam pelayanan penginjilannya, mereka bermaksud ke Misia dan Bitinia. Tapi Roh Allah melarang Paulus dan Silas untuk pergi ke sana, sehingga mereka melintasi Misia. Nah, di dalam mereka melintasi Misia, mereka tiba di Troas. Nah, pada malam hari ketika mereka di Troas, maka Paulus menerima suatu penglihatan, ya. Dia lihat bahwa ada seorang Makedonia berdiri dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Penglihatan itu dimaknai oleh Paulus, Silas dan rekan-rekan perjalanannya bahwa mereka harus berangkat ke sana. Oleh karenanya mereka berlayar dari Troas, kemudian mereka sampai ke Samotrake, dan keesokan harinya mereka sampai di Neapolis. Dari sana mereka menuju Filipi, dan kota pertama di bagian Makedonia adalah Filipi. Jadi Filipi ini adalah kota pertama yang mereka temui. Dan Filipi ini adalah kota tempat perantauan orang Roma. Jadi orang-orang Roma banyak tinggal di sana, jadi tempat perantauan. Di sanalah Paulus beberapa hari. Di sanalah Paulus dan teman-teman seperjalanannya beberapa hari tinggal di sana. Kemudian pada hari Sabat, seperti yang telah kami bacakan kepada kita, mereka pergi keluar pintu gerbang kota dan mereka menyusur sungai, karena mereka yakin bahwa di sana akan mereka temukan rumah sembahyang orang Yahudi. Dan benar saja, mereka bertemu dengan rumah sembahyang orang Yahudi. Mengapa ada di sana? Yang pertama tentu karena di kota Filipi itu tidak banyak orang Yahudi. Kedua, memang rumah-rumah ibadat orang Yahudi memang biasa mereka bangun dirikan di mana aliran sungai ada dekat di sana, ya. Karena kita tahu, ya, sama seperti orang Muslim, orang-orang Yahudi juga ada pembasuhan-pembasuhan yang mereka lakukan sebelum masuk ke Bait Allah. Dan ketika Paulus tiba di sana, mereka bertemu dengan perempuan-perempuan yang sudah berkumpul di sana, ya, di mana dikatakan salah satu dari perempuan itu bernama Lydia. Dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Siapakah Lydia itu? Dia katakan di sini ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, dan dia beribadah kepada Allah. Ya. Lydia bukan orang Yahudi, tapi dia memeluk agama Yahudi. Dia percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Makanya dikatakan dia beribadah kepada Allah. Dan orang-orang seperti Lydia ini yang biasa dikatakan kaum proselit. Jadi orang-orang di luar
atau berasal di luar Yahudi, tapi mereka beragama Yahudi. Mereka percaya kepada Allahnya Yahudi. Kalau laki-laki biasanya mereka juga disunat seperti orang Yahudi. Jadi seperti Lydia ini biasa disebut kaum proselit. Karena dia sungguh-sungguh beribadah, maka Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi kesungguhannya beribadah menjadi jalan bagi Tuhan, membuka hatinya sehingga dia memperhatikan Injil, kabar baik yang disampaikan oleh Paulus kepadanya, sehingga dia terima Injil, sehingga dia percaya kepada kabar baik, yaitu bahwa di dalam Yesus ada penebusan dosa, di dalam Yesus ada keselamatan orang-orang percaya. Dan Lydia menerima Injil itu. Dia percaya kepada kabar baik yang disampaikan oleh Paulus. Dan sebagai tanda bahwa dia percaya kepada Injil, maka Lydia dan seisi rumahnya dibaptis. Mereka menjadi orang Kristen. Mereka menjadi orang percaya dan dibaptis. Nah, sesudah dia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak Paulus dan teman-teman seperjalanan Paulus supaya mereka menumpang di rumahnya. Makanya dia katakan, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai mereka menerimanya. Jadi Lydia sungguh-sungguh meminta, mendesak. Artinya sungguh-sungguh dari hatinya yang tulus meminta supaya Paulus dan teman-teman seperjalanannya menumpang di rumahnya. Moria-moria yang kami kasihi, kata menumpang di sini bukan satu hari. Kalau kita melihat di zamannya Paulus ketika memberitakan Injil, kalau dikatakan dia menumpang di rumah seseorang, dia menumpang di rumah orang itu sampai dia pindah ke kota yang lain. Jadi bukan 1-2 hari. Jadi mungkin berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Dan Lydia dengan sukacita menyambut mereka di rumahnya, menumpang di rumahnya. Artinya Lydia bertanggung jawab menyediakan segala keperluan Paulus, segala keperluan teman-teman Paulus dalam melakukan tugas penginjilan selama mereka ada di kota Filipi. Jadi sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Lydia. Tentu selain daripada dia menyediakan segala keperluan-keperluan Paulus dan rekan-rekan seperjalanannya, tentu ada waktu juga bagi dia untuk terus mendengarkan kabar baik, mendengarkan firman Tuhan dari Paulus, Silas, dan teman-teman Paulus di dalam perjalanan itu. Jadi Lydia sungguh-sungguh mengasah imannya juga ketika Paulus dan rekan-rekan ada di rumahnya. Moria yang kami kasihi, Nina de Temanta bekerja, ya, karir dan melayani. Tentu kalau kita melihat dari nas ini, Lydia adalah seorang wanita karier, ya. Jadi dia bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, melainkan ia juga sebagai pebisnis. Adalah seorang wanita pengusaha, ya. Dan apa yang dikatakan di sini yang dia jual ialah kain ungu. Dan kain ungu itu kita tahu pada zaman itu adalah kain yang mahal. Kain ungu itu hanya bisa dibeli oleh orang-orang kaya, kaum bangsawan. Jadi Lydia ini seorang perempuan yang sangat luar biasa. Di zaman itu dia penjual kain ungu. Dan tentu kita tahu siapa-siapa yang berhubungan dengan Lydia sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Lydia. Tapi sekalipun dia sibuk di dalam usahanya dan juga tentunya sebagai ibu di tengah-tengah keluarga, tapi dia tidak pernah melupakan bahwa ada waktunya beribadah kepada Tuhan. Makanya ketika Paulus menyusur di hari Sabat itu, Lydia dan perempuan-perempuan lain ada di bait Allah itu. Artinya dia tetap ingat dan kuduskan hari Sabat. Beribadah itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Lydia. Jadi seorang wanita karier, pebisnis, seorang wanita sebagai ibu rumah tangga, tapi juga dia sebagai orang yang sungguh-sungguh di dalam iman percayanya. Inilah yang kita lihat Lydia. Dan sekarang tentu yang dinamakan bekerja bukan hanya sebagai pedagang, tentu bukan. Apakah yang dinamakan bekerja itu hanya PNS? Bukan juga. Apakah yang hanya bekerja di swasta? Tidak. Saya percaya moria-moria yang bekerja di rumah pun adalah moria-moria yang berkarir. Jadi tidak selamanya karier itu harus bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai pebisnis, sebagai pegawai swasta. Tidak.
Karena apapun yang kita kerjakan menjadi tanggung jawab kita, itu adalah yang diberikan oleh Tuhan kepada Moria, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi intinya bukan apa atau di mana kita bekerja yang paling perlu, tapi bagaimana kita bertanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita. Jadi bukan berarti orang sebagai pengusaha lebih hebat atau sebagai pegawai negeri atau sebagai pegawai swasta, tidak. Moria-moria yang bekerja di rumah, mengatur rumah tangga dengan baik, itu juga adalah pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Tapi sekali lagi yang penting, seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi intinya, apapun pekerjaan kita, apapun yang diberikan menjadi tanggung jawab kita, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Ya, jadi kita mengerjakannya dengan segenap hati, kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi dimanapun kita bekerja, nah ini penting. Kita harus melihat bahwa pekerjaan kita itu adalah melayani. Jadi kalau di sini dikatakan melayani, bukan hanya berbicara tentang kegiatan-kegiatan gerejawi, itu sempit. Ya, jangan nanti kalau ada Moria, begitu kita bilang melayani, hanya berpikir tentang pekerjaan-pekerjaan gerejani, itu sempit sekali. Bukan. Tapi dimanapun kita, apapun pekerjaan kita, di sanalah kita melayani sekaligus. Ya, jadi kalau ada Moria sebagai pedagang, berarti orang-orang yang datang itu kita layani, itulah pelayanan. Kalau kita bekerja sebagai pegawai negeri, kita lakukan pekerjaan kita dengan baik, disitulah pelayanan kita. Kalau kita bekerja sebagai pegawai swasta, di sanalah kita melayani. Jadi melayani itu luas. Jadi bukan hanya melayani dalam arti pekerjaan-pekerjaan gerejani. Memang jelas pekerjaan-pekerjaan gerejani itu adalah pelayanan. Tapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan, itulah pekerjaan sekaligus pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi inilah yang perlu kita hayati melalui firman Tuhan ini, supaya jangan nanti ketika dikatakan bekerja, karier dan melayani, seakan-akan bahwa satu dulu pekerjaan itu harus pebisnis, harus PNS, harus pegawai swasta. Bukan, apapun pekerjaan kita, itulah pekerjaan kita. Dan dimanapun kita bekerja, di sanalah terutama kita melayani Tuhan. Jadi perlakukan semua orang seperti kita menyambut Tuhan. Perlakukan semua orang seperti kita memperlakukan ketika Tuhan Yesus datang. Jadi seperti itu. Kalau ada Moria bekerja di rumah sakit, pasien-pasien itu anggaplah sebagai Tuhan Yesus yang harus dirawat dan dilayani. Karena Yesus sendiri mengatakan, apapun yang kamu perbuat terhadap saudaraku yang paling hina ini, sebenarnya engkau telah melakukannya bagiku. Jadi ini yang penting kita hayati dalam bekerja dan melayani. Nah, tentunya pelayanan-pelayanan khusus di tengah-tengah gerejani, apabila itu sudah diberikan menjadi tanggung jawab kita, itu juga kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan lewat firman Tuhan ini, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, kita harus seperti Lydia, lupa kita beribadah kepada Tuhan. Kita lupa waktu-waktu di mana kita harus bersekutu bersama dengan orang-orang percaya. Kita lupa, sebab di situ sebenarnya kita mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, supaya dapat terus melakukan pekerjaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Alu bagi mankam krina Moria sini kelengi kami, tek kami, Moria si gundari, Moria si luar biasa. Ibas masa-masa pandemi yang dapat melalai dah kami, Moria yang kreatif, Moria yang inovatif, dapat menciptakan pekerjaan di masa-masa pandemi COVID ini. Dan karena itu Tuhan menyalurkan berkat-berkatnya atas kehidupan kita. Jadi tapi ingat, ular kita kan kesibukan lanai ingat beribadah man Tuhan. Tetap ingat beribadah, tetap ingat bersekutu, sebab di sanalah kita menerima arahan firman Tuhan, sehingga itu dapat kita pakai dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Endam si banci sehkan kami ibas minggu enda, Tuhan si masu-masu Moria krina ibas pendahindu skala-skala, jana Tuhan ka si masu-masu kam ibas kam ngelai
Repalaskan kai silip baskam bagi Lydia. Kini ditena waktuna kengasupena nggo ipakaina nampati Paulus ras teman-teman na ibas dahin pelayanan Tuhan kampe tentuna muria buat bagindu ibas nampati gereja gelah ngasup gereja dahin pelayanan bas tengah-tengah dunia enda. Amin. Mari sidungi peanta aluras kita ertoto. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui PA kami pada minggu ini. Biarlah Moria boleh mencontoh teladan daripada Lydia, sekalipun dia wanita yang sibuk karena usaha dan pekerjaannya, tapi juga dia melakukan tanggung jawabnya sebagai ibu di tengah-tengah keluarga, dan juga membantu pelayanan Paulus dan rekan-rekan Paulus berdasarkan apa yang dia miliki, sehingga Paulus dapat melayani di Filipi dengan baik. Biarlah Moria GBKP Runggun Kabar Lama khususnya menjadi Moria yang juga meneladani apa yang dilakukan oleh Lydia, menjadi Moria yang giat bekerja apapun pekerjaan yang diberikan sebagai tanggung jawab. Moria akan melakukannya dengan baik. Demikian juga melalui pekerjaan-pekerjaan yang ada. Di sana jugalah Moria dipanggil untuk melayani orang-orang yang bersentuhan dengan mereka. Demikian juga di tengah-tengah keluarga, biarlah Moria dapat terus melayani sebagai ibu yang memperhatikan keperluan-keperluan di tengah-tengah keluarga, agar kehadiran Moria menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami angkatkan doa kami buat anak-anak kami KKR, berkati kesehatan mereka, berkati dan berikan hikmat kepintaran di dalam pendidikannya. Anak-anak kami Permata, berkati dalam pendidikan dan perkuliahannya. Demikian juga yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Anak-anak kami yang rindu untuk bertemu dengan pasangan hidupnya, mari Bapa Engkau yang pertemukan dengan jodohnya. Berkati keluarga lepas keluarga, agar keluarga kami juga boleh dipakai oleh Tuhan menjadi keluarga yang melayani di tengah-tengah kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami angkatkan doa kami buat Nande Roy Sembiring. Biarlah Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan, di mana beberapa waktu yang lewat orang tua kami Bapak Roy Sembiring telah berpulang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang dalam pemulihan kesehatan ataupun dirawat jalan atau dirawat di rumah. Kami berdoa buat orang tua kami Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Bapak Antas Tepu, Nande Ingrid Surbakti, Diaken Bapak Brena Tarigan, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lores Tepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tahun Brahmana, Rahna Darmawati Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Nande Sri Bangun, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, demikian juga Tiga Nevi, Naras Bapak Nevi Ginting, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Katoi Torong, Nande Lusin Surbakti, demikian juga Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Beterneo Pranginangin, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan yang prima buat orang tua dan saudara-saudara kami. Bapa, kami juga terus berdoa, berkati pemerintah kami dalam menanggulangi COVID-19, demikian juga mengenai ekonomi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan tetap sertai kami, biarlah Tuhan tetap pimpin kami untuk dapat melakukan segala aktivitas pekerjaan kami, dan mari Bapa Engkau yang terus memberkati kehidupan kami. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang merindukan berkat anak, berkati kesehatan mereka, dan biarlah Tuhan di dalam kasih sayang-Mu boleh memberikan berkat anak di tengah-tengah keluarga saudara kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami,
Ampunkan kami atas segala salah dan dosa kami, karena kami datang memohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam pe anta bas minggu enda, Tuhan si masu-masu Krina Muria, salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.